Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimurahkan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmat. Di antaranya nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian tentunya kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang insyaallah tetap istiqomah melaksanakan syarat Islam sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, atau sanak kerabat kita yang juga telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahannya dan menempatkan mereka di sisi Allah sebagai tempat yang terbaik. Kemudian juga kita doakan pada kedua orang tua kita yang masih hidup, pada sanak keluarga kita yang masih hidup, yang mungkin pada pagi hari ini diberikan cobaan Allah Subhanahu wa taala tentang kesehatannya, tentang keadaan hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesabaran, ketabahan untuk menerima ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Untuk itu mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kita bahas mengenai dua misi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini misi yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ketika diciptakannya jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana yang terkandung ialah bahwa pada hakikatnya ada tujuan tertentu dari wujud manusia dan jin itu. Nah, kedua makhluk tersebut punya satu tugas yang hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Tugas ini tentunya harus dilaksanakan tanpa kecuali. Nah, siapa yang melaksanakannya, maka ia telah mewujudkan tujuan kehadirannya di muka bumi ini. Dan siapa yang mengabaikannya, maka dia telah membatalkan hakikat wujudnya dan menjadikan dia seorang yang tidak memiliki tugas atau pekerjaan. Tugas tersebut adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
yakni penghambaan diri kepadanya. Nah, ini tugas pokok yang pertama. Jadi ketika kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, lahir ke dunia ini, maka yang pertama-tama harus kita niatkan adalah semua aktivitas kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu kita tidak ada di dunia ini. Menurut tafsir As-Sa'di, beliau pengarang namanya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau adalah pakar tafsir pada abad 14 Hijrah. Ayat ini ditafsirkan, inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul untuk menyeru kepada tujuan tersebut. Nah, tujuan tersebut adalah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup tentunya harus berilmu tentang mengetahui adanya atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harus yakin bahwa kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapnya dan berpaling tentunya dari semua hal-hal selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua tujuan itu tergantung kepada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesempurnaan ibadah itu tergantung pada ilmu dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah. Semakin bertambah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya, maka ibadahnya akan semakin sempurna. Dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia yang diberi beban taklif atau kewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka bukan karena diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsiran dari As-Sa'di yang mengatakan bahwa tidak ada kecuali hanya aktivitas itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, nah ayat ini ditafsirkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk beristiqomah dalam mengajak umatnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya itulah dari tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikanku sendiri. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan hidup mereka adalah beribadah kepadaku, karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi mereka. Ini tafsir dari Kementerian Agama. Intinya bahwa semua penciptaan manusia ini hanya ditujukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Oleh karena itu, mari kita niatkan bahwa semua aktivitas kita ini semata-mata bertujuan untuk beribadah kepadanya, bukan kepada yang lain. Oleh karena itu juga, maka setiap gerakan atau setiap niat, setiap aktivitas kita hendaknya kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Taala, karena itu merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya misi kedua dari penciptaan manusia ini, maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Baqarah, surat kedua ayatnya ayat ke-30, adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah wa idh qala rabbuka, ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, bahwa Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Lalu para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima', apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Jadi pengalaman para malaikat bahwa ada makhluk di bumi ini yang senantiasa bermusuhan dan menciptakan permusuhan itu sehingga menumpahkan darah. Nah, sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu. Maka Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini adalah jawaban terhadap apa yang disanggahkan oleh para malaikat itu tadi. Disebut sebagai khalifah di bumi ini artinya bahwa manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi. Nah, tentunya tugas ini sangat berat sehingga setiap manusia harus memiliki kemampuan untuk mengelola alam semesta ini sesuai dengan amanat yang diembannya. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka masing-masing kita adalah pemimpin dan kita tentunya akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang kita pimpin. Sebagai laki-laki dan kepala rumah tangga, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarga yang dipimpin oleh kita. Sebagai istri di rumah, maka dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya pada keluarganya. Sebagai anak, dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan kepada anak tersebut, yaitu untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sebagai warga di lingkungan, tentunya dia harus bertanggung jawab terhadap lingkungannya untuk tidak merusak, untuk tidak melakukan keonaran, untuk senantiasa memperbaiki keadaan lingkungannya. Semua itu adalah tanggung jawab yang akan dimintai jawabannya oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita senantiasa menjaga keseimbangan di bumi ini. Kita diberi kesempatan hidup di bumi ini untuk mengembangkan diri, untuk mengeksplorasi semua yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi Ustaz Rahmat dalam membacakan ayat Al-Qur'an, wa basyiril ladzina amanu, apa tadi? Wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan lakum. Jadi Allah sudah memberikan rezeki dari langit maupun di bumi ini untuk siapa? Semuanya itu untuk manusia. Karena itu kita dimintai untuk mengembangkan diri, untuk mengeksplorasi tentang kemanfaatan apa saja yang di dunia ini, tanpa tentunya melupakan tujuan manusia yang pertama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, sebagai manusia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh sombong oleh prestasi kita, oleh pencapaian yang kita peroleh, atau atas inovasi-inovasi yang karena masih ada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dari segala-galanya, yang tidak ada bandingannya. Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan kesombongan manusia sekecil apapun. Itulah sebabnya siapapun yang menyombongkan diri, tentu Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Manusia apapun status dan jabatannya tidak memiliki ruang sedikit pun untuk sombong di muka bumi ini. Kemampuan dan kelebihan yang ada pada setiap manusia atau suatu bangsa tidak lebih dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya diamanahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 di dalam preambulnya menyampaikan bahwa semua kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu ditujukan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyatnya. Ini yang harus kita tanamkan. Kemampuan dan kelebihan tersebut bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, dari situ manusia memiliki sifat sombong yang menganggap rendah yang lain karena prestasinya, karena jabatannya, karena kemampuannya, dan semuanya itu adalah untuk kebanggaan-kebanggaan yang dilakukan oleh manusia itu tadi. Nah, banyak kisah di dalam Al-Quran yang dapat kita ambil hikmahnya dari kesombongan manusia. Misalnya di dalam surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kesombongan ini, yang artinya dari Fir'aun yang berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?" Ini bukti kesombongan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Zukhruf surat 43 ayat 51. Apa akhirnya? Akhirnya Fir'aun dibinasakan dengan apa yang dia disombongkan. Hal itu dengan dia ditenggelamkan di laut. Ini bukti bahwa sekecil apapun kesombongan yang diperlihatkan oleh manusia, itu Allah tidak suka dengan itu, dan Allah akan membinasakan mereka orang-orang yang sombong. Juga kisah yang disampaikan dalam Al-Quran mengenai kaum Ad yang dibinasakan dengan sesuatu yang lembut, yaitu angin. Nah, kita tahu bahwa angin ini sangat lembut bagi kita, tapi kaum Ad yang sombong, yang besar kepala karena kekuatannya, itu tumbang dengan angin itu. Saat itu kaum Ad menyombongkan diri dengan kekuatan yang mereka miliki. Maka Allah mengabadikan kesombongan kaum Ad ini di dalam surat Al-Fussilat. Surat Fussilat ini surat 41 ayat 15 yang artinya, maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Oleh karena itu, kesombongan sekecil apapun akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan menyebabkan pelakunya dijauhkan dari surga. Dan hal tersebutlah Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti sebagaimana ayat yang disampaikan dalam surat 7 surat Al-A'raf ayat 46, yang artinya, akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku
orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka selalu lengah terhadapnya. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Nah, sangat besar untuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka dan di sisi Allah dan orang yang beriman. Demikianlah tentunya Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Terdapat dalam surat Al-Ghafir surat 40 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah tidak memiliki orang-orang menyombongkan diri dengan ancaman kehinaan di neraka jahanam. Bagaimana disampaikan dalam surat Al-Ghafir surat 40 ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Oleh karena itu, mari jangan sampai tujuan hidup kita di dunia ini hanya beribadah. Untuk beribadah itu dilupakan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ganjaran sesuai amal dan perbuatannya. Surga bagi mereka yang mengikuti seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya balasan yang hina adalah neraka bagi manusia yang senantiasa menjalankan larangannya. Di dalam surat Muhammad surat 47 ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mengenai keadaan surga ini dengan firman yang artinya, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni, dan dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Nah, samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kebaikan pasti Allah akan berikan pahala dengan surganya, sepanjang kebaikan-kebaikan itu hanya ditujukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Nah, ini niat ini penting dalam setiap gerakan atau aktivitas kita. Setiap gerakan kebaikan, setiap amar ma'ruf atau melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, maka niatkan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Karena kita akan kecewa manakala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kita akan kecewa ketika kita berbuat kebaikan, kemudian orang lain yang kita harapkan memuji kita tidak memujinya. Ini kekecewaan karena kita berharap pujian dari manusia lain, dari tetangga kita, dari lingkungan kita. Oleh karena itu, kita niatkan semua kebaikan kita ini hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari kajian kita pada pagi hari ini,
Mari kita hayati firman Allah sebagai berikut, yaitu dalam surat Al-Fajr surat ke-89 ayat 27 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Alangkah indah Allah memberikan gambaran kepada kita orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tanpa mendapatkan, tanpa ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Karena keikhlasan itulah maka Allah memberikan keridhaan kepada kita dan menyuruh kita untuk memasuki surga-surganya. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hal ini bisa menggugah kita untuk senantiasa ingat akan visi dan misi kita hidup di dunia ini, yaitu hanya dua. Yang pertama, misi kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan misi hidup kita di dunia ini sebagai khalifah, yaitu sebagai pemimpin untuk memberikan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat kejahatan atau ada orang yang mengambil keuntungan dari jabatan yang dia peroleh, atau dia merasakan bahwa semua yang diperolehnya itu karena kemampuan dia, maka itu sudah menyeleweng dari misi kehidupan dia di dunia ini, yaitu untuk menjadi khalifah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan khairun nas anfa'ahum linnas. Jadi manusia ini, sebaik-baiknya manusia ini adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bagi pihak lain. Bermanfaat itu bukan berarti hanya memberikan sedekah, bukan hanya menyampaikan kebaikan-kebaikan, tetapi bermanfaat itu menggunakan seluruh potensi diri kita untuk memberikan manfaat atau memberikan kebaikan kepada orang-orang lain. Jadi bisa jadi kita memberikan manfaat dengan tenaga kita, yaitu bersih-bersih lingkungan. Boleh jadi kita memberikan manfaat kepada orang lain itu dengan perkataan kita atau dengan nasihat-nasihat kita. Boleh jadi manfaat yang diberikan kepada orang lain itu dengan kegiatan-kegiatan kita yang senantiasa membantu orang lain. Nah, semua potensi diri kita itu adalah manfaat untuk kebaikan orang lain. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini pesan yang sangat singkat dari Rasulullah SAW, tapi tentunya sangat berat bagi kita untuk melaksanakannya, karena dimanapun kita berada, waktu kapanpun juga kita berada, kita senantiasa harus memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita senantiasa istiqomah untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan. Udah, Pak Nabhan, Pak Tono, ya, komentar, silakan. Sebelumnya kita tutup dulu ya, barangkali ya. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.